Ya, saya jelaskan apa itu Archery Saga. Jadi Archery Saga itu konsep lomba panahan, tapi dia dikemas dalam bentuk kayak game permainan RPG gitu loh ya. Sebagaimana game RPG nanti ada pilihan karakter, kemudian ada semacam item yang bisa memberikan benefit ke kita. Karakter pertama yang bisa dipilih adalah Knight, arrow-nya dia 4, kemudian damage per arrow-nya 10 poin, nggak ada penalty miss, dan HP awalnya paling gede 100. Kedua Ranger, arrow-nya paling banyak yaitu 8, damage per arrow-nya hanya 8 juga. Kemudian ketika miss, nah itu yang berat. Miss dia bisa minus 3 ya per arrow. Darahnya juga cuma 80. Terakhir Mage, jumlah arrow-nya 4 dan dia nggak ada penalti kalau miss. Nah, HP awalnya itu cuma 60 paling kecil. Tapi dia benefitnya adalah ketika kamu manah dan kena rune, poin per arrow-nya tuh jadi 20. Padahal kalau nggak kena rune cuma 5. Itu benefitnya. Kemudian kita ngomongin kartu item ya. Item totem ini bisa dipakai oleh semua karakter. Nah, tapi efeknya masing-masing. Kalau buat Knight ini bisa naikin arrow-mu jadi 20 poin per arrow yang biasanya cuma 10. Cuma ya emang harus korban 10 HP. Buat Knight nggak apa-apa kan, HP-nya 100 kan kalau Knight. Nah kalau Ranger ini dalam satu babak itu kamu nggak akan terluka sama sekali. Mau kamu miss, mau kamu nggak manah monster, kamu nggak terluka sama sekali. Ini buat Ranger, pertahanan absolut. Nah kalau buat Mage ini kayak sebagai pengganti arrow yang harus kena rune. Kalau kamu aktifin itu, ya udah 4 arrow-mu itu semua poinnya 20. Ini keren banget. Item yang kedua namanya Green Pass. Ini kartu yang kalau kamu pakai itu kamu bisa ngelewatin satu babak. Misalnya babak Orc, kamu pakai ini, udah kamu nggak usah ngelawan Orc dan kamu dapat poin 30 dari situ. Ini buat kaum yang males-malesan oke banget nih. Nah, kemudian kartu ketiga adalah Yellow Revive. Ini adalah kartu yang bisa membangkitkan kamu secara otomatis tanpa kamu harus menukar poin. Nah, kamu kalau punya kartu ini, ketika kamu mati, misalnya mati di babak ketiga gitu ya, kamu bisa hidup lagi dan HP-mu atau darahmu itu balik setengah, jadi balik 50%. Misalnya dari Knight balik jadi 50, kalau dari Ranger balik dari 40 gitu. Item terakhir adalah Blue Freeze. Ini gunanya untuk menghentikan pergerakan dari bantalan kelima atau monster kelima yaitu Phoenix. Jadi sebagai informasi, Phoenix itu nanti saya pasang sebagai bantalan yang bergerak ya, kayak pakai katrol gitu, seret gitu dari kiri ke kanan gitu. Akan susah untuk memanah target yang bergerak. Tapi kalau kamu pakai Blue Freeze, ini targetnya jadi diem gitu ya. Jadi lebih gampang. Nah, untuk face target yang dipanah itu nanti kita akan pasang gambar monster sesuai dengan babaknya seperti ini ya. Ya, ukurannya 50 cm lebarnya. Jadi teman-teman bisa perkirakan. Jadi itu lingkaran area hitnya itu lingkaran kuning, yang rune itu lingkaran biru itu ya, yang huruf R itu. Nah, itu yang dipanah Mage nanti. Ya, poin dihitung dari jumlah arrow dikali damage. Misalnya ada Knight nih. Knight kan jumlah damage-nya 10 ya. Kalau ada 4 arrow nancep di kedua lingkaran itu ya, 4 arrow 22 misalnya gitu. Ya berarti poinnya adalah 40 gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah semua area hit itu harus kepanah. Walaupun cuma satu arrow harus kepanah. Kalau nggak kepanah ya kamu dapat penalti dari monster itu gitu ya. Dapat pengurangan damage dari pengurangan HP dari monster itu. Nah, untuk yang baru pertama kali ikut Funbuild, saya kasih tahu di mana kita posisi memanahnya. Nah, ada pedestrian di sekitaran lapangan. Nah, itu kita posisi manahnya di situ. Nah, nanti targetnya kelihatan dari situ. Nah, berarti memang dihalangi semak-semak gitu, pura-puranya semak-semak gitu, padahal tanaman-tanaman gitu ya. Nah, kita memanah dari jarak kira-kira maksimal 15 meter gitu. Teman-teman bisa lihat contohnya ketika kita manah di mana dan targetnya di mana dari slide-slide ini. Berikutnya saya jelaskan mengenai babaknya. Babak pertama adalah teman-teman harus membunuh 2 Orc ya. Orc ini kalau sampai lolos, ada area hit yang nggak kepanah, itu bisa melukai kita itu 10 HP. Nah, jadi kalau sampai ada satu area hit yang nggak kepanah, ya kita dapat penalti minus 10 gitu ya. Waktunya adalah 90 detik. Jumlah arrow sesuai yang teman-teman karakternya apa gitu. Nah, di babak kedua teman-teman harus membunuh 4 goblin ya. Jadi ada 4 area, masing-masing minimal harus ada 1 arrow di situ gitu ya. Kalau sampai ada satu aja area hit yang nggak kepanah atau istilahnya 1 goblin lolos gitu ya, ya teman-teman akan terluka minus 5 HP
Babak ketiga teman-teman akan berhadapan dengan naga ya. Ada 2 area hit. Nah, 2 area ini harus kena panah, walaupun cuma satu harus kena panah. Kalau sampai ada satu saja area hit yang nggak kena gitu ya, teman-teman akan kena penalti gede banget, 50 HP berkurangnya. Nah, buat mage ini bisa hampir mati nih gitu ya. Di babak keempat kalian berhadapan dengan Hydra yang kepalanya 3. Semua kepala harus dipanah di bagian area hit warna kuning tadi. Walaupun cuma satu arrow harus kepanah. Kalau sampai ada yang lolos satu saja, teman-teman kena minus 30 HP-nya, darahnya berkurang 30. 2 kepala lolos, teman-teman minus 60 HP-nya. 3-tiganya lolos, udah minus 90, dijamin mati di sini. Nah, berikutnya bantalan bergerak. Ini saya bilang tadi ya, bantalan ini bergerak pakai katrol gitu ya, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, ini kalau teman-teman nggak pakai kartu Blue Freeze, dia akan bergerak kayak gitu ya. Dan ini susah banget ini, pergerakannya nggak cepat. Jadi teman-teman harus memanah, walaupun kena bulunya pun nggak apa. Yang penting harus kena gitu ya, harus kena bulunya. Kalau sampai nggak kena bulunya sama sekali gitu ya, miss banget lah gitu. Wis meleset, ya udah teman-teman langsung mati di sini. HP-nya langsung jadi 0. Wassalam. Mau nggak mau teman-teman harus membangkitkan kembali, mau pakai yellow revive atau mau pakai tukar poin, terserah. Di babak terakhir, nah teman-teman mana aja satu peti 1 arrow ya, itu dapat poin sesuai dengan damage-nya teman-teman ya. Nah kalau net ya dikali 10, kalau yang ranger dikali 8, kalau yang mage dikali 5 atau kali 20 tergantung kena rune atau enggaknya. Nah ini nggak ada penalti sama sekali, teman-teman miss atau ada peti yang nggak kepanah pun nggak ada penalti HP. Jadi ini cuma benar-benar nyari cuan aja di sini, nyari poin. Nah kira-kira begitu ya permainan kita nanti di Archery Saga The RPG Trials ya. Ada 6 babak ya harus teman-teman lewati. Nah kira-kira sudah kebayang belum? Kira-kira mau pilih karakter apa gitu? Kalau saya pribadi, kalau saya sebagai pemanah yang masih kadang-kadang miss gitu ya, saya akan pilih Knight. Ya, Knight itu aman lah gitu. Tapi kalau saya punya skill memanah cepat gitu ya, dalam 90 detik bisa 8 anak panah gitu, saya akan pilih Ranger deh gitu ya. Dan kalau saya itu selalu akurat ya, walaupun agak lama manahnya tapi akurat terus gitu ya, tajam banget gitu ya, saya akan pilih Mage. Lumayan tuh, kalau kena rune terus 3 anak panahnya masuk ke area hit, top, dapat poin full 60 gitu ya. Kira-kira gitu, segera daftar aja sebelum kuotanya habis. Kira-kira kuotanya mungkin 40-an lah gitu. Sekarang sih sudah 21 orang yang daftar, jadi segerakan saja daftarnya. Dan juga teman-teman di sana pakai kostum yang bagus, yang seru, yang lucu gitu ya. Nanti akan ada hadiah menarik untuk 3 kostum terfavorit gitu. Dan untuk yang juaranya juga akan ada hadiahnya. Kita fun-fun aja, seneng-seneng sambil panahan. Mudah-mudahan semua lancar sampai nanti selesai kegiatan.